نختم الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada sore hari ini sebagaimana biasanya kita berjumpa lewat channel ini, yaitu Ar-Risalah TV. Dan pada sore hari ini tentu kita berada di awal-awal bulan Sya'ban, yang merupakan bulan yang merupakan pintu gerbang ya menuju ke bulan Ramadan. Datangnya bulan Sya'ban ini menandakan bahwasannya bulan Ramadan akan segera datang ke haribaan kita. Tentunya bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia sepanjang tahunnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk menyimpan ya, untuk mengumpulkan banyak kebaikan, mengumpulkan banyak pahala di bulan Ramadan. Dalamnya ada ampunan, ada rahmat, ada jaminan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada malam Lailatul Qadar. Maka untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut tentunya memerlukan persiapan-persiapan agar kemudian kita bisa maksimal untuk beribadah ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kompetisi, seseorang jikalau akan memasuki sebuah kompetisi maka dia wajib untuk berlatih ya. Berlatih, menyiapkan diri, mengadakan pemanasan-pemanasan dan lain sebagainya, agar ketika kompetisi datang keadaan tubuhnya sudah siap, sehingga kemudian dia bisa mengikuti kompetisi tersebut dengan sebaik-baiknya, bahkan dia berharap untuk mendapatkan kemenangan dan menjadi juara pada kompetisi tersebut. Demikian juga dengan bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang dituntut bagi kita untuk mengeluarkan tenaga yang lebih, mengorbankan waktu yang lebih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh dikatakan bahwasanya 24 jam di bulan Ramadan adalah ibadah. Siang hari kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari kita melakukan qiyamul lail atau yang disebut dengan salat tarawih. Kemudian disusul menunggu datangnya sahur ya. Semua ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 24 jam di bulan Ramadan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya, dan persiapan itu dimulai sejak bulan Sya'ban ini. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bulan Sya'ban ini merupakan gerbang bagi datangnya bulan Ramadan. Maka di bulan Sya'ban ini juga kita diharapkan bisa menyiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk menghadapi datangnya bulan Ramadan. Dan pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan amalan-amalan di bulan Sya'ban atau persiapan-persiapan yang hendaknya kita lakukan ketika datang bulan Sya'ban, agar kemudian kita dapat menghadapi datangnya bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita penuh dengan persiapan, penuh dengan semangat untuk menghadapi datangnya bulan Ramadan. Adalah Rasulullah SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita, dan juga para sahabat-sahabatnya yang lainnya, dan juga para ulama kita terdahulu. Jadi kita mulai dari Rasulullah SAW. Ketika datang bulan Sya'ban, maka di antara perkara yang beliau perbanyak adalah
berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi Nabi kita Muhammad SAW menyiapkan bulan Ramadan sejak bulan Sya'ban. Ya, beliau sudah mulai berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan tidak ada bulan yang paling banyak beliau berpuasa selain Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Ya, ini sebagaimana hadis dari Usamah bin Zaid, ya, radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu fi syahrin minas suhur aktsar min Ramadan illa fi Sya'ban," katanya. "Ya Rasulullah, saya tidak melihat engkau banyak berpuasa ya di salah satu bulan selain bulan Ramadan kecuali engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban." Ini kata Usamah bin Zaid, beliau kaget, terkejut dengan hal ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Dzaka syahrun yakfulun nasu anhu." Bulan Sya'ban adalah bulan yang manusia banyak lalai di dalamnya, kata Rasulullah SAW. Baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban berada di tengah-tengah antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Dzaka turfa'u fihi al-a'mal, kata Rasulullah SAW, bahwasannya di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan-amalan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an turfa'a amali wa ana sha'im, dan saya sangat berkeinginan amalan-amalanku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Ini kata beliau. Kita sejenak mengkaji dan menjelaskan hadis ini. Jadi Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah SAW. Usamah bin Zaid merupakan salah satu orang terdekat dengan beliau. Kata beliau, karena Usamah bin Zaid merupakan putra dari Zaid bin Harithah, yang merupakan orang terdekat dan tercinta dengan Rasulullah SAW. Maka otomatis Usamah bin Zaid juga merupakan orang terdekat dan tercinta, ya, paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Di antara orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau bertanya tentang kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Dzaka syahrun yakfulun nasu an," bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Kenapa banyak dilalaikan? Karena bulan Sya'ban terletak antara bulan Rajab dan Ramadan. Dan kita tahu bulan Rajab merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, masuk dalam bulan haram, ya. Bulan haram dalam setahun, dalam penanggalan Hijriyah itu ada 4. Ada 4 bulan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian yang satu adalah bulan Rajab. Maka bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu banyak para ulama-ulama kita yang memanfaatkan bulan ini dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang terletak antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan bulan Ramadan merupakan sayyidus suhur, merupakan bulan-bulan yang paling utama sepanjang tahun. Jadi bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia sepanjang tahun, selain juga bulan Dzulhijjah, ya. Bulan Dzulhijjah juga merupakan bulan yang mulia. Namun, ya, perlu kita ketahui bahwasannya kemuliaan dari bulan Dzulhijjah itu, kemuliaan dari bulan Ramadan itu selama 1 bulan penuh. Ya, selama 1 bulan penuh. Dipenuhi dengan berkah, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan ada 1 malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, karena letaknya yang di tengah-tengah antara dua bulan mulia inilah yang menjadikan bulan tersebut kemudian banyak dilalaikan oleh manusia, ya. Banyak dilalaikan oleh manusia, sehingga kemudian manusia tidak banyak melakukan ibadah-ibadah di bulan tersebut karena sudah capek di bulan Rajab dan nanti akan beribadah lagi di bulan Ramadan. Namun Rasulullah SAW tidak seperti itu. Beliau justru menggunakan bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Akan datang bulan Ramadan yang menuntut kita untuk banyak beribadah kepada Allah. Akan datang bulan Ramadan yang menuntut kepada kita untuk banyak
melakukan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau tidak dipersiapkan sebaik-baiknya, maka bisa jadi kita akan lalai ya di bulan Ramadan sebagaimana kita lalai di bulan Sya'ban, atau paling tidak kita terlambat panas di bulan Ramadan. Jadi di awal-awal bulan Ramadan kita karena kurang panas, maka kemudian ada kelalaian kita di awal-awal dari bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW kita katakan menggunakan bulan Sya'ban sebagai bulan untuk berpuasa. Kenapa? Ada dua hal yang disebutkan dalam hadis. Yang pertama, bulan ini merupakan bulan yang dilalaikan oleh manusia. Dan syariat kita ini menganjurkan kepada kita untuk banyak beribadah pada waktu-waktu yang melalaikan. Justru ketika manusia lalai, maka ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada nilai plus pada diri kita. Ya, karena kita tidak larut bersama dengan kelalaian manusia yang lainnya. Maka ini satu. Maka ini bisa kita katakan bahwa sebagai pemberat bagi pahala kita. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Manusia sedang lalai, ya, lupa kepada Allah, atau mungkin disibukkan dengan perkara-perkara yang lainnya, kemudian kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian puasa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini bisa kita katakan lebih mulia dan lebih utama dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, karena kita tidak masuk dan terjebak dalam kelalaian manusia. Kemudian yang kedua adalah dikarenakan bulan ini, bulan Sya'ban merupakan bulan diangkatnya amalan-amalan hamba. Ya, kita tahu bahasanya dalam setiap pekan ada hari-hari diangkatnya amalan hamba. Dan Rasulullah SAW berpuasa pada hari tersebut. Ya, berpuasa pada hari Senin dan berpuasa juga pada hari Kamis. Ya, dalam satu tahun penuh ada bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan seorang hamba atau semua hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana diangkatnya amalan setiap pekan, Rasulullah SAW juga ingin memanfaatkan momentum tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang dipilihnya adalah ibadah puasa. Wa uhibbu an turfa'a ayyurfa amali wa ana shaim. Saya ingin amalan-amalanku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan saya dalam keadaan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan, menjadi pilihan Rasulullah, menunjukkan keutamaan tersendiri bagi ibadah puasa ini. Oleh karena itu, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW merupakan pribadi dan sosok yang paling banyak berpuasa di bulan Ramadan. Dan paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Oleh karena itu, Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, istri beliau yang tahu kehidupan beliau sehari-hari, ya, beliau adalah orang yang menginformasikan kepada kita bahwasannya Rasulullah SAW paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi beliau berpuasa, kata Aisyah, ya, istakmala asyam fi syahr Ramadan, bahwa beliau menyempurnakan puasa di bulan Ramadan, maksudnya berpuasa satu bulan penuh. Dan beliau, Aisyah, juga melihat bahwasanya bulan yang paling banyak beliau berpuasa adalah bulan Sya'ban, di luar bulan Ramadan. Maka ini merupakan informasi dari istri beliau tercinta yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Maka layak bagi kita untuk mencontoh beliau dalam hal ini. Tujuan kita yang pertama tentunya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kita ingat kepada Allah tatkala manusia lalai. Yang kedua, dikarenakan bulan Sya'ban merupakan bulan diangkatnya amalan-amalan kita, dan alangkah baiknya jikalau kita memanfaatkan momentum tersebut untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentunya adalah sebagai persiapan untuk datangnya bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah syahrus syam, bulan puasa, ya. Maka kita gunakan bulan Sya'ban sebagai momentum untuk menyiapkan diri kita sebaik-baiknya, ya, menyiapkan ibadah
dengan memperbanyak puasa di bulan ini, di bulan Sya'ban, sehingga kemudian di bulan Ramadan kita sudah terbiasa untuk berpuasa, terbiasa untuk sahur, ya, terbiasa untuk melakukan ibadah-ibadah, sehingga kemudian tidak lalai kembali atau tidak perlu pemanasan-pemanasan ketika datang bulan Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai persiapan untuk datangnya bulan Ramadan juga adalah janganlah kita melupakan hutang puasa kita di tahun yang lalu. Jadi barang siapa di antara kita yang memiliki hutang puasa, jadi di tahun yang lalu, laki-laki maupun perempuan, ya, disebabkan karena udzur-udzur tertentu, baik karena misalnya alasan-alasan syar'i, ataupun mungkin ada alasan karena dia lalai, karena dia malas dan lain sebagainya, maka tetap kita upayakan untuk mengganti puasa tersebut, ya. Apalagi seorang wanita, seorang muslimah, tentunya memiliki udzur syar'i. Ya, ada yang disebut dengan haid atau nifas ataupun hal-hal yang lainnya, sehingga mengharuskan baginya untuk tidak berpuasa, maka hendaknya dia mengingat jumlah hari dari bulan Ramadan yang dia tidak berpuasa di dalamnya dan menggantinya di bulan Sya'ban ini. Jangan sampai kemudian kita lalai dan melewatkan bulan Sya'ban ini sehingga kemudian tidak mengganti puasa itu sampai datang bulan Ramadan. Maka ini merupakan kelalaian kuadrat, kelalaian yang nyata, ya, yang tentunya akan membawa dampak buruk bagi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha juga menceritakan, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, bahwa beliau mengatakan kana alayya siyam min Ramadan, katanya bahwa saya juga punya hutang di bulan Ramadan, la astati'u an aqdiha illa fi Sya'ban, saya tidak bisa mengganti puasa tersebut kecuali di bulan Sya'ban, ya. Kata para ulama kita, penyebabnya adalah karena kedudukan beliau sebagai istri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena beliau menghidmah, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga seorang wanita apabila hendak berpuasa sunnah hendak berpuasa harus minta izin kepada suaminya, maka kemudian ibunda kita Aisyah berpuasa atau membayar puasanya di akhir dari bulan atau mendekati bulan Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban. Maka wajib bagi kita untuk mengingat ini, mengganti puasa kita tahun yang lalu sebelum datangnya bulan Ramadan. Kemudian hal yang ketiga yang perlu untuk kita lakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musim-musim kebaikan seperti datangnya bulan Ramadan ataupun bulan-bulan yang lainnya, itu akan dapat memotivasi kita, memberikan kita semangat untuk beribadah apabila hati kita bersih, hati kita suci, hati kita tidak ada noda-noda dosanya. Apabila keimanan dalam hati kita penuh, ketakwaan dalam jiwa kita juga besar, maka ini akan membawa kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu di antaranya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita lakukan selama tahun-tahun yang lalu, ya. Menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah, kemudian meninggalkannya, dan berazam, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut, sehingga dengan ini semua menjadikan hati kita lebih bersih, lebih suci, dan dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita harapkan semangat kita membara, motivasi kita menguat untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Hal yang keempat yang perlu kita persiapkan adalah membiasakan diri dengan ibadah-ibadah, atau bahkan memperbanyak, ya, dengan ibadah-ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, seperti membaca Al-Quran, atau juga dengan memberikan makan kepada fakir dan miskin atau orang-orang membutuhkan. Para ulama kita sebutkan, seperti Az-Zuhri mengatakan bahwasannya syahrul Sya'ban syahrul qurra, ya, bahwasannya bulan Sya'ban merupakan bulan bagi para qurra, yaitu orang-orang yang banyak membaca Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran, sehingga memperbanyak, memadatkan interaksi mereka dengan Al-Quran. Jadi mungkin di hari-hari biasa dia membaca Al-Quran, tetapi di bulan Sya'ban intensitasnya diperbanyak, diperbesar,
sebagai bentuk persiapan mereka untuk menghadapi bulan Ramadan sehingga dimudahkan untuk membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, ya. Para ulama kita mengatakan, ya, syahrul Sya'ban syahrul qurra wa it'amut ta'am. Bahwasanya bulan Sya'ban merupakan bulan para pembaca Al-Qur'an dan bulan untuk membagi-bagi makanan. Agar kemudian terbiasa juga di bulan Ramadan kita memberikan buka puasa, memberikan sahur puasa dan lain sebagainya, sehingga ini akan memperbanyak pahala-pahala yang kita kumpulkan di bulan Ramadan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya taufik dan hidayah hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah agar kemudian diberikan kemampuan dan kekuatan untuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan hati yang penuh dengan keikhlasan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan dan taufik untuk memanfaatkan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Wa sallallahu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طريقي كي أراه يطيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب وأنر طريقي كي أراه يطيب